Ke Muara Teweh jalannya menanjak. Bawa mobil jangan cepat-cepat. Kembali lagi dengan kawan pajak di podcast Edukasi 714. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Edukasi 714 bersama KPP Pratama Muara Teweh. Kali ini saya Kesi Febiola tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, asisten penyuluh pajak terampil KPP Pratama Muara Teweh, yaitu Mas Abdul Rahman. Halo Mas Abdul. Halo Kak Kesi. Bagaimana kabarnya Mas Abdul? Alhamdulillah baik nih Kak. Hari ini mendung-mendung gini kita mau bahas apa nih Mas Abdul? Hari ini edisi khusus untuk instansi pemerintah nih Kak Kesi nih, baik itu yang vertikal maupun yang pemerintahan daerah nih. Oke Mas Abdul, Iya. kira-kira sudah bisa dimulai apa bagaimana? Bisa? Langsung Bisa kita. ya. Baik, untuk kawan pajak semua yang mungkin sudah mengetahui bahwa ada pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang kita kenal dengan Cortex yang resmi dirilis pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, bagi kawan pajak yang mungkin sudah mengenal untuk Cortex sendiri, Cortex ini berbagai macam menunya banyak sekali. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak menawarkan kemudahan bagi kawan pajak untuk menyampaikan permohonan secara digital. Permohonan ini salah satunya adalah pembuatan faktur pajak melalui menu e-faktur. Mungkin untuk materinya langsung disampaikan oleh Mas Abdul Rahman. Kepada Mas Abdul Rahman disilahkan. Baik kawan pajak, hari ini kita akan membahas mengenai tata cara pelaporan SPT masa PPN bagi instansi pemerintah, baik itu instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materinya ya kawan pajak. Ya kawan pajak, di sini langsung saja ya kita bahas mengenai tata cara pelaporan SPT masa PPN bagi instansi pemerintah pada menu Cortex. Nah di sini ada alur prosesnya ya kawan pajak. Yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah terhadap rekanan instansi pemerintah wajib membuat terlebih dahulu yang namanya faktur pajak ya. Kemudian untuk terkait pembayaran, mekanisme pembayaran ada dua ya, yaitu LS langsung maupun UP ya, uang persediaan ya. Nah untuk instansi pemerintah yang instansi vertikal ya, pemerintahan pusat, apabila melalui LS nanti membayar terlebih dahulu dari ini ya KPPN, dan KPPN nanti akan menerbitkan yang namanya SP2D. Nah nomor SP2D-nya ini nanti harus diinput di e-fakturnya, kemudian nanti baru bisa melakukan pelaporan SPT ya. Sedangkan untuk yang UP, nah nanti kawan pajak harus mengecek terlebih dahulu fakturnya ya, apakah sudah sesuai atau belum dengan transaksi yang sebenarnya. Kemudian kawan pajak membuat SPT masa, membuat konsep SPT masa. Nah apabila kawan pajak sudah membayarnya dengan billing deposit, maka nanti pada saat pelaporan akan langsung terlapor otomatis. Tetapi apabila belum melakukan billing deposit, maka billingnya akan terdownload otomatis ya. Nah, sedangkan untuk instansi pemerintah daerah ataupun desa ya, mekanismenya itu sebenarnya sama aja ya, baik itu LS maupun UP ya. Untuk pemerintah daerah hanya bisa menggunakan UP ya pada menu Cortex. Yaitu apabila kawan pajak mendapatkan faktur pajak, maka nanti harus membuat billing depositnya terlebih dahulu, kemudian baru bisa melaporkan SPT masanya. Oke, lanjut. Nah kalau dulu kita mengenal yang namanya aplikasi DJP online ya kawan pajak, nah sekarang kita menggunakan Cortex ya. Nanti ini adalah merupakan tampilan daripada menu e-faktur bagi instansi pemerintah ya. Nah di e-faktur ini adalah ringkasan ya, bahwasannya faktur pajak yang khususnya instansi pemerintah terima dari rekanan. Kita di sini hanya berfokus pada pajak masukan ya kawan pajak ya. Nah jadi nanti apabila rekan-rekan pemerintah daerah ini mendapatkan faktur pajak dari rekanan, nanti bisa mengeceknya di menu e-faktur kemudian pajak masukan ya.
Ya nanti ada juga ya untuk apabila ada melakukan retur ya nanti dia akan masuk ke retur pajak masukan. Nah, di sini ada sebuah kasus ya di mana instansi pemerintah membeli ATK kepada rekanan dengan nilai transaksinya itu 250 juta ya, di mana 5.000 unit, satu unitnya harganya 50.000 ya. Nah, nanti rekanan kawan pajak sekalian ya terlebih dahulu membuat faktur pajaknya. Nah, setelah dia berhasil membuat faktur pajak, kawan pajak khususnya instansi pemerintah harus mengecek faktur pajaknya tadi apakah sudah sesuai isiannya dengan transaksi yang sebenarnya. Tadi menunya ada di e-faktur, kemudian masuk ke pajak masukan ya. Nah, di sini kawan pajak bisa mengecek ya untuk detail transaksinya. Nah, tapi sebelum itu ya kawan pajak harus garis bawahi nih bahwasannya faktur pajak ini dia sudah terprepopulasi secara otomatis ya. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi menginput apapun untuk membuat faktur pajak, karena apabila rekanan tadi sudah selesai membuat faktur pajak sudah diupload, maka nanti fakturnya itu akan otomatis masuk ke pajak masukan. Nah, kawan pajak bisa mengecek detail daripada faktur pajaknya dengan mengklik tombol icon pensil ya. Nah, di sini kawan pajak nanti bisa dapat melihat detail daripada faktur pajaknya. Kemudian terkait dengan pembayaran ya, untuk instansi vertikal apabila menggunakan mekanisme LS maka wajib menginput nomor SP2D-nya pada kolom nomor SP2D ya. Ini khusus instansi vertikal ya. Apabila menggunakan mekanisme UP maka hanya cukup memastikan data yang diisi atau data yang tersedia pada faktur pajak ini sudah sesuai atau belum. Ya, untuk pemerintah daerah maka nomor SP2D ini bisa dilewati saja ya, atau hanya mengecek saja isian daripada faktur pajaknya. Kemudian apabila kawan pajak nih instansi pemerintah mendapatkan faktur pajak yang bahwasannya tidak merasa ada transaksi tersebut, maka faktur pajak dapat ditandai sebagai faktur pajak yang tidak valid ya. Nah, faktur pajak ini dapat kawan pajak cetak dengan mengklik tombol dokumen ataupun gambar yang berwarna merah. Nah, nanti akan dokumen tersebut akan terdownload menjadi sebuah file PDF. Ya, nanti bisa disimpan sesuai dengan nama yang diinginkan ya, kawan pajak. Nah, nanti untuk tampilan faktur pajaknya bisa kawan pajak lihat seperti ini ya. Nanti di atas tuh ada keterangan nomor faktur pajak, kemudian ada nama penjual ataupun nama rekanan kita, dan juga ada nama pembeli kita ya, kita sebagai pembeli, dan juga ada jumlah barang serta total nominal PPN yang harus disetorkan. Nah, kemudian setelah kita menerima faktur pajak dan kita sudah mengecek ya faktur pajak yang kita terima dari rekanan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu adalah melakukan pelaporan SPT masa PPN ya. Jadi ini kawan pajak ya, khususnya instansi pemerintah, kalau dulu barangkali masih ada yang hanya membuat billing saja ya. Nah, untuk sekarang di Kortex ini sudah tidak bisa lagi ya, jadi wajib untuk melakukan pelaporan SPT masa tiap tahunnya. Nah, untuk langkahnya yang pertama kawan pajak bisa menekan tombol surat pemberitahuan atau SPT. Nah, nanti akan muncul ada 4 pilihan lagi. Ada SPT, dashboard kompensasi, pengungkapan ketidakbenaran ya, dan juga pencatatan. Nah, kawan pajak bisa mengklik lagi yang surat pemberitahuan atau SPT ya. Jadi 2 kali ya mengklik SPT-nya. Nah, lalu nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut. Ada konsep SPT, kemudian ada SPT menunggu pembayaran, ada SPT dilaporkan,
SPT ditolak dan dibatalkan. Untuk pada tampilan pertama kali kita pasti akan masuk ke konsep SPT ya. Untuk membuat SPT-nya, kawan pajak wajib membuatnya terlebih dahulu dengan mengklik tombol buat konsep SPT. Nah, untuk SPT menunggu pembayaran ini adalah apabila ketika kawan pajak telah mengisi konsep SPT tetapi pembayarannya menggunakan UP dan belum menggunakan billing deposit, maka nanti dia akan pindah ke SPT menunggu pembayaran. Apabila konsepnya telah diisi dan dilaporkan menggunakan billing deposit ataupun SP2D, konsepnya nanti akan pindah ke SPT dilaporkan ya. Sedangkan untuk SPT ditolak adalah karena tidak memenuhi syarat kelengkapan. Sedangkan yang dibatalkan adalah SPT yang dibatalkan ya, karena mungkin terjadi kesalahan input pada saat penerbitan. Nah, setelah tadi kawan pajak buat konsep SPT, nah bagi kawan pajak instansi pemerintah harus memilih PPN ya. Jadi nanti tampilannya ada 4 ya, PPN, PPH final, PPH pasal 2126 dan juga PPH unifikasi ya. Karena pada edisi kali ini kita membahas tata cara pelaporan SPT PPN, maka nanti kawan pajak pilih yang PPN. Setelah itu kawan pajak bisa langsung klik lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua di mana kawan pajak diminta untuk memilih periode dan tahun pajak ya. Jadi disesuaikan. Karena ini setelah memasuki bulan 5 berarti kita harus melaporkan PPN masa April ya. Jadi kawan pajak bisa memilih masa April tahun 2025. Setelah dipilih kawan pajak bisa klik lanjut. Nah, di langkah ketiga ini kita diminta untuk mengisi model SPT ya. Apabila SPT ini baru dilaporkan untuk pertama kali maka pilihannya hanya satu yaitu normal. Tetapi apabila sudah melaporkan masa dan ingin melakukan pelaporan lagi karena ada yang salah, maka nanti pilihannya adalah pembetulan 1. Dan apabila ingin melakukan pembetulan lagi menjadi pembetulan 2 dan seterusnya. Ya, karena ini baru pertama kita mau melaporkan yang masa April, maka pilihannya hanya normal. Kemudian kawan pajak klik buat konsep SPT. Nah, maka dia akan muncul konsepnya di depan ya kawan pajak ya. Tadi kan kita masih kosongan nih konsep SPT-nya. Sekarang sudah ada 1 ya untuk konsep SPT-nya. Nah, untuk mengisinya kawan pajak bisa klik gambar pensil. Untuk menghapus kawan pajak bisa mengklik gambar tong sampah ya kawan pajak ya. Nah, kawan pajak bisa klik langsung gambar pensilnya. Nah, di Kortex ini kawan pajak hanya perlu mengecek saja ya. Jadi untuk pada pengisian SPT kawan pajak tidak perlu lagi mengisi nominal-nominalnya karena semua sudah terprepopulasi secara otomatis ya. Jadi faktur yang kawan pajak misal peroleh ada 5 faktur, maka nanti seluruh faktur tersebut akan langsung otomatis masuk ke dalam SPT-nya. Ya. Nah, nanti dia akan ada 3 menu ya di SPT ini, ada induk, ada L1 dan ada L2. Nah, halaman induk nanti terdiri dari induk ya dan juga nominal PPN yang telah dipungut ya. Kalau untuk lampiran L1 nanti berisi PPN yang dipungut oleh pemungut PPN-nya. Jadi nanti di L1 ini akan melihat berapa jumlah faktur pajak yang kita terima. Sedangkan untuk L2 adalah PPN atau PPNBM yang dipungut oleh pihak lain ya. Nah, ini kita masih ada di induk tapi kita di bagian 2 ya, pemungutan PPN oleh pihak lain. Nah, ini biasanya ya kawan pajak faktur yang kita peroleh dari Telkom ya, atau misalnya pembayaran WiFi kantor. Nah, itu nanti fakturnya akan masuk di bagian 2 ini ya.
Kemudian ada di bagian 3 yaitu pernyataan. Nah, di sini kawan pajak sebelum melaporkan SPT-nya, kawan pajak diminta untuk mengisi untuk mencentang pernyataan ya. Ini adalah hal yang wajib dilakukan. Setelah itu kawan pajak bisa mengisi jabatan ya. Bisa itu bendahara ataupun KPA ataupun PA. Nah, itu bisa diisi sesuai dengan jabatannya. Nah, ini tadi di L1 ya. Ini nanti faktur pajak yang harus kita setorkan PPN-nya ya selaku instansi pemerintah. Nah, jadi kawan pajak apabila terdapat ada 5 faktur nih dari rekanan kita, maka nanti di sini akan muncul 5 faktur juga ya. Nah, sedangkan di L2 ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah PPN yang dipungut oleh pihak lain. Salah satunya biasanya itu dari Telkom ataupun pembayaran WiFi. Nah, nanti dia akan masuk di L2 ya, faktur pajaknya. Oke, apabila kawan pajak tadi sudah meneliti semua ya jumlah faktur yang kita terima berapa pada bulan 4 ini, kemudian yang terkait dengan kegiatan ya, baik itu pembelian barang ataupun penggunaan jasa, pengadaan ya, sudah pas semua ya, misalnya sudah seluruh faktur pajaknya sudah masuk di SPT. Langkah selanjutnya kawan pajak bisa scroll ke bawah di bagian pernyataan, dicentang terlebih dahulu ada kotak kecil di kiri di bawah pernyataan itu ada kotak kecil dicentang. Setelah itu kawan pajak mengisi jabatannya ya, mengisi jabatan. Kemudian kawan pajak langsung saja bayar dan lapor ya. Nah, setelah bayar dan lapor, nanti kawan pajak diminta untuk mengisi kata sandi penandatanganan ya, atau paspres. Setelah itu nanti kawan pajak klik simpan ya terlebih dahulu ya. Jadi diingat ya kawan pajak, setelah mengisi paspres kita harus mengklik simpan terlebih dahulu. Nanti akan muncul notifikasi pop-up warna hijau ya. Kemudian kawan pajak setelah muncul pop-up warna hijau itu bisa mengklik lagi konfirmasi tanda tangan ya. Dan menunggu hasil sampai SPT-nya sudah pindah ke bagian SPT dilaporkan. Nah, tadi pada saat klik bayar dan lapor ya kawan pajak, apabila bagi kawan pajak instansi pemerintah daerah yang telah melakukan deposit pajak setiap ada faktur, maka nanti akan muncul pilihan, ada 2 pilihan ya. Pembayarannya melalui pembuatan billing baru atau melalui deposit. Nah, kawan pajak jangan lupa ya, karena kita sudah melakukan deposit nih, setiap ada faktur kita deposit. Berarti pada saat pelaporan kawan pajak harus memilih pembayarannya melalui deposit ya. Jadi jangan sampai memilih yang billing ya. Nanti jadi 2 kali pembayaran ya. Jadi hanya perlu memilih yang pembayaran melalui deposit. Sedangkan bagi instansi vertikal yang sudah memasukkan nomor SP2D-nya, ketika klik bayar dan lapor itu nanti dia akan langsung otomatis terlaporkan ya. Tidak akan muncul lagi pop-up memilih melalui deposit ataupun kode billing karena sudah disetorkan melalui SP2D. Nah, ini khusus instansi vertikal ataupun pemerintah pusat ya. Nah, ini bagi instansi pemerintah yang belum melakukan deposit, berarti dia akan billingnya terdownload secara otomatis dan konsep SPT-nya akan pindah ke SPT menunggu pembayaran. Nah, kalau dulu di DCP online setelah kita bayar, pada saat pelaporan kita harus menginput lagi yang namanya NTPN tuh ya kawan pajak. Nah, di Kortex setelah dibayarkan billingnya, dia akan langsung otomatis pindah ke SPT dilaporkan ya. Jadi kawan pajak setelah mendapatkan billing bisa langsung melakukan pembayaran. Nah, apabila billing yang terdownload tidak muncul di browser kawan pajak ya, bisa melakukan pengecekan kembali, bisa melalui menu dokumen ya, ataupun bisa juga melalui nanti menu pembayaran kemudian kode billing
aktif atau kode billing yang belum dibayar. Nah, nanti kawan pajak bisa geser ke kanan sedikit, kemudian ada tombol unduh ya, bisa diunduh atau di-download kembali dokumennya. Untuk tampilan billing yang sekarang ini ya kawan pajak, nanti tampilannya akan seperti ini, kawan pajak bisa lihat di gambar. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk kode billing yang sekarang ini masa aktifnya hanya 7 hari saja ya kawan pajak. Jadi kalau yang sebelum 2025 itu dia 1 bulan, sekarang dia hanya 7 hari saja. Untuk tata cara pembayaran kode billing apakah ada perubahan atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya kawan pajak ya. Jadi sama saja, kawan pajak bisa membawa billing ini ke bank ataupun kantor pos terdekat, kemudian lakukan pembayaran seperti biasa. Nah, setelah dibayarkan billingnya, dia akan pindah secara otomatis ke SPT dilaporkan dan akan muncul nih bahwasannya konsep yang tadi yang di SPT menunggu pembayaran ataupun di konsep SPT sudah masuk ke SPT dilaporkan. Di situ nanti ada tabelnya ya, kawan pajak bisa lihat ya, ada jenis pajak, kemudian nanti digeser ke kanan ada masa pajaknya. Jadi kelihatan nih masa pajak atau periode pajak yang telah dilaporkan. Ya, khususnya di sini adalah PPN, kemudian tadi masa pajaknya harusnya adalah April ya, 2025. Kemudian pada di bagian tabelnya itu juga ada 3 menu ya, ada 3 icon. Yang pertama ada gambar mata, ada gambar tanda panah ke bawah warna hijau, dan ada gambar dokumen. Untuk gambar mata untuk melihat data SPT-nya ya kawan pajak, sedangkan tanda panah ke bawah warna hijau untuk mendownload bukti penerimaan elektronik SPT ya, bukti lapornya. Dan yang gambar paling kanan gambar dokumen untuk mendownload formulir induk SPT-nya ya. Nah, itu tadi kawan pajak terkait tata cara pelaporan SPT masa PPN bagi instansi pemerintah, baik itu instansi vertikal maupun pemerintahan daerah atau desa ya. Nah, bagaimana kawan pajak? Jadi kawan pajak harusnya sudah memahami ya tata cara pelaporan SPT masa PPN. Baik, Kak Kesi, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Mas Abdul, terima kasih. Tadi materinya sangat-sangat padat dan juga cukup jelas ditunjukkan melalui tampilan yang sudah ada pada layar ya. Nah, kali ini Mas Abdul mungkin saya mau nanya-nanya sedikit sama Mas Abdul karena ada beberapa kawan pajak yang sudah menyampaikan pertanyaan, baik secara pertemuan langsung melalui kantor pajak Muara Tewe ataupun melalui WA konsultasi terkait dengan pembuatan faktur pajak instansi pemerintah. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mas, untuk badan usaha kita kan mengenal istilah yang namanya impersonate. Betul. Mungkin Mas Abdul bisa jelaskan impersonate itu apa dan juga apakah impersonate itu berlaku bagi instansi pemerintah? Boleh dijawab Mas? Baik ya, terima kasih Kak Kesi ya. Jadi memang untuk di Cortex ini memang ada sedikit pembaruan mekanisme untuk login ya ataupun untuk masuk ke akun Cortex ya. Kalau dulu kita itu login menggunakan NPWP badan usaha ataupun NPWP kantor bagi instansi pemerintah nih Kak Kesi ya. Nah, kalau sekarang konsep itu sudah dirubah. Jadi pada dasarnya ya, siapa sih yang bisa melakukan penandatanganan suatu surat nih ya? Secara logika yang bisa melakukan penandatanganan itu adalah orang pribadi ya Kak Kesi ya. Betul, orang pribadi. Orang pribadi. Karena suatu entitas seperti badan usaha ataupun kantor instansi pemerintah itu tidak bisa ya melakukan penandatanganan. Nah, sehingga karena Cortex ini menggunakan digitalisasi ya, setiap pelaporan ataupun setiap bukti potong maupun SPT itu dilakukan secara digital, maka perlu yang namanya juga tanda tangan elektronik ya, betul. Tanda tangan elektronik.
Nah, tadi kita balik lagi ke konsep awal, tanda tangan elektronik ataupun tanda tangan itu hanya bisa dilakukan oleh orang pribadi ya, bukan daripada badan usaha ataupun instansi pemerintah. Maka daripada itu, yang melakukan login itu adalah orang pribadi juga. Nah, Oke, orang pribadi. orang pribadinya siapa? Apakah semua orang pribadi bisa mewakili instansi pemerintah ataupun badan usaha? Belum tentu nih ya, karena yang sudah pasti bisa melakukan mewakili badan usaha ataupun instansi pemerintah adalah PIC ataupun penanggung jawab. Kalau di badan usaha kita mengenalnya direktur ya Kak Gesi ya. Nah, sedangkan di instansi pemerintah itu biasanya KPA ya, kuasa pengguna anggaran ataupun Bendahara ya. bendahara ataupun kepala kantor. Nah, itu yang bisa. Jadi konsep impersonate ini adalah konsep mewakilkan ya, ibaratnya mewakilkan. Nah, jadi ini memang baru ya, tapi memang secara logika konsep ini adalah yang paling benar kalau menurut saya, karena yang bisa melakukan tadi tanda tangan adalah orang pribadi, bukan daripada badan usaha ataupun instansi pemerintah. Jadi siapa saja yang harus menggunakan konsep impersonate ini, yaitu semuanya ya, semua badan usaha maupun instansi pemerintah, semuanya harus melalui konsep impersonate ataupun mewakilkan ya. Jadi apabila kawan pajak nih, khususnya instansi pemerintah, login menggunakan login kantornya, nah itu hanya dibatasi hanya bisa membuat billing dan juga konsep-konsep aja nih Kak Kesi ya. Oke. Nah, kalau untuk buat billing masih bisa, tetapi untuk melakukan pelaporan SPT ataupun menerbitkan bukti potong itu tidak bisa. Karena apa? Karena pada saat melakukan pelaporan SPT itu kita membutuhkan tanda tangan, ya tanda tangan elektronik, dan juga pembuatan bukti potong, penerbitan bukti potong juga membutuhkan tanda tangan, sehingga apabila ingin melakukan pelaporan SPT ataupun pembuatan bukti potong, nah bagi instansi pemerintah juga harus login secara impersonate ya, jadi login PIC ataupun bendahara ya, tidak bisa menggunakan login kantor ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kawan pajak, konsepnya impersonate ini adalah kita mewakilkan, kita penanggung jawab daripada instansi pemerintah ataupun badan usaha. Jadi kita loginnya harus menggunakan login kita pribadi dulu, baru pada saat nanti di Cortex kita melakukan impersonate ataupun kita pindah akun nih, ibaratnya pindah akun ke akun kantor kita. Nah, tapi pemindahan akunnya itu harus dilakukan di dalam Cortex setelah login menggunakan login pribadi. Ya, nah bukan pas login itu bukan langsung pakai login kantor, bukan, tetapi login pribadi terlebih dahulu, baru kita pindah akun di dalam ke akun instansi pemerintah kita masing-masing. Nah, jadi seperti itu Kak Kesi konsep impersonate ya, secara logika ataupun secara teorinya seperti itu nih Kak Kesi. Oke, terima kasih Mas Abdul. Berarti kesimpulannya impersonate itu kawan pajak itu berlaku buat badan usaha dan juga instansi pemerintah. Jadi sebagai penanggung jawab dan lain-lain harus memastikan dulu apakah kawan pajak di sini sudah terdaftar sebagai PIC atau penanggung jawab. Dengan cara apa? Bisa saja datang langsung ke kantor pajak atau konsultasi via WA dulu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua ya Mas ya. Baik. Sebelumnya kan kita kenal yang namanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini biasanya ditautkan oleh kawan pajak itu melalui device masing-masing ya Mas. Betul. Ya. Untuk pelaporan SPT atau pembuatan SPT dan lain-lain. Apakah nih di Cortex itu kita masih menggunakan sertifikat elektronik atau sudah menggunakan yang lain, atau sebenarnya masih tapi menggunakan nama atau sebutan yang lain? Bagaimana Mas? Baik ya, benar sekali. Kalau dulu di DJP Online setiap badan usaha ataupun instansi pemerintah itu wajib memiliki yang namanya sertifikat elektronik ya. Nah, balik lagi karena kita sekarang sudah menggunakan konsep impersonate, maka setiap instansi pemerintah ataupun badan usaha sudah tidak bisa lagi atau tidak perlu lagi mengajukan namanya sertifikat elektronik. Melainkan sertifikat elektronik itu harus dimiliki oleh setiap orang pribadi. Kenapa? Karena tadi ya konsepnya karena hanya orang pribadi saja yang bisa melakukan tanda tangan. Nah, sertifikat elektronik ini
dianggap sebagai tanda tangan elektronik nih Kak Kesi. Jadi Oke. setelah kawan pajak khususnya PIC ya ataupun pihak-pihak terkait daripada instansi pemerintah setelah melakukan registrasi ataupun login di Cortex, jangan lupa langsung meminta sertifikat elektronik ataupun tanda tangan elektroniknya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk namanya itu masih sama aja nih Kak Kesi, namanya masih sama, sertifikat elektronik ataupun tanda tangan elektronik itu sama aja. Tetapi sudah tidak berlaku lagi untuk badan usaha ataupun instansi pemerintah, melainkan harus dimiliki oleh setiap orang pribadi, khususnya apabila dia merupakan penanggung jawab ataupun pihak terkait, karena itu sangat dibutuhkan pada saat mau melakukan pelaporan SPT massa ataupun pembuatan penerbitan bukti potong. Nah, jadi untuk sertifikat elektronik itu masih ada, tetapi hanya dikhususkan untuk orang pribadi saja nih Kak Kesi. Oke, terima kasih Mas Abdul. Nah, balik lagi kawan pajak, berarti sangat-sangat penting sekali nih buat kawan pajak untuk memastikan bahwa kawan pajak sudah terdaftar sebagai PIC atau penanggung jawab. Karena mungkin kalau misalnya untuk sekarang permohonan semuanya kan secara digital ya Mas ya. Betul. Berarti kita harus ada kerjasama nih dengan kantor pajak, harus saling memastikan apakah data yang sudah ada pada akun kawan pajak ini sudah update atau mungkin masih ada yang kurang atau harus dilengkapi. Jadi kawan pajak jangan ragu untuk tanyakan atau konsultasi melalui kantor pajak terdekat ataupun melalui WA konsultasi yang disediakan. Nah, dan yang terakhir nih Mas, mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Untuk instansi pemerintah sendiri kan biasanya banyak sekali melakukan pembelian Betul. ataupun melakukan transaksi dengan rekanan. Nah, maka dari itu mungkin ada yang namanya pembayaran pajak, ada yang kita sebut dengan kode billing. Betul. Nah, untuk sekarang apabila nih SPT masa PPN kurang bayar instansi pemerintah, apakah instansi pemerintah itu dapat membuat kode billing secara mandiri atau sudah otomatisasi atau bagaimana Mas? Baik. Jadi tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan di paparan tadi ya Kak Kesi, terkait dengan billing ya. Nah, untuk instansi pemerintah yang pemerintahan pusat ataupun instansi vertikal, nah biasanya kita itu kan menggunakan yang namanya SP2D ya, SP2D dari yang diterbitkan oleh KPPN. Nah, apabila kita khususnya untuk pemerintah pusat itu, maka pada saat pelaporan nanti tidak akan perlu lagi yang namanya billing Kak Kesi, karena dia sudah ngeling nih, karena sudah dipotong oleh KPPN ya pembayarannya. Nah, untuk pemerintahan daerah dan juga desa, nah ini baru membutuhkan yang namanya billing nih Kak Kesi. Ya, jadi apabila kawan pajak menerima faktur pajak ya, apabila kawan pajak menerima faktur pajak, nah biasanya kan kita instansi pemerintah tuh maunya tuh satu transaksi satu billing ya, biasanya seperti itu nih. Betul. Nah, berarti setelah kawan pajak menerima faktur pajak, langsung saja dibuatkan billingnya sejumlah faktur pajak tersebut ya. Nah, untuk pembuatan pembuatan billing sendiri, sekarang saat ini pada saat pembuatan billing mandiri itu hanya dibatasi saja nih Kak Kesi, dibatasi kode jenis pajak tertentu saja yang bisa dibuat. Nah, khususnya terutama adalah billing deposit pajak ya. Jadi kalau kita dulu di DJP online tuh bisa aja kita bikin billing PPN sendiri ya, billing PPN dengan kode 920, 930 itu bisa-bisa aja tuh kalau dulu di DJP online. Nah, sekarang di Cortex sudah tidak bisa lagi nih Kak Kesi. Melainkan hanya bisa menggunakan kode jenis yaitu deposit pajak. Dan juga ada satu lagi untuk PPN yaitu kode jenis 108 yaitu penyetoran PPN secara tanggung renteng ya. Itu dikhususkan untuk instansi pemerintah yang memang di daerahnya itu karena mungkin jauh ya Kak Kesi, jauh dari perkotaan, di mana di sana memang belum ada sama sekali nih PKP-nya ya, tetapi karena kita sebagai instansi pemerintah anggaran kita sudah diperhitungkan nih PPN-nya, maka wajib menyetorkan PPN tersebut melalui kode tadi ya 4112110108. Nah, itu juga itu bisa dibuat secara mandiri. Nah, untuk
kode jenis PPN selain daripada itu sudah tidak bisa lagi dibuat secara mandiri ya. Jadi hanya bisa deposit atau 1008 ya. Atau billingnya nanti apabila memang billingnya hanya ada satu faktur dan juga belum membuat deposit, nah nanti jangan takut bahwasannya nanti billingnya akan terdownload secara otomatis nih Kak Kesi ya. Nah jadi nanti terdownload secara otomatis dan bisa juga dilakukan pembayaran seperti biasa. Nah berarti intinya di Kortex ini hanya kode jenis pajak tertentu saja yang bisa dibuat secara mandiri, terutama yang bisa itu adalah deposit pajak dan juga tadi apabila PPN yang rekanannya belum PKP, nah itu nanti menggunakan 4112110108. Untuk selain daripada itu maka belum bisa membuat billing secara mandiri ya. Seperti itu Kak Kesi. Oke baik, terima kasih Mas Abdul. Nah jadi kawan pajak jangan lupa tadi untuk pembayarannya sendiri kode bayar atau kode billing itu tidak hanya seperti yang kemarin, tetapi ada beberapa saja yang dikhususkan untuk bisa dibuat oleh kawan pajak sendiri. Mungkin untuk kawan pajak bisa menggunakan aplikasi Kortex ini dengan mengakses Kortex DJP. Nah untuk kawan pajak sendiri untuk menu-menunya karena masih banyak dan masih perlu perkembangan ke depannya, mungkin bisa sambil dicoba di rumah ya. Baik, mungkin karena udah 3 kali pertanyaan ya Mas, udah cukup ya, sudah banyak ilmu yang saya serap hari ini dan mungkin kawan pajak juga sudah mengerti. Oke kawan pajak, jangan lupa juga kami tidak henti-hentinya mengingatkan kawan pajak terhadap penipuan. Waspada penipuan yang mengatasnamakan nama Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh. Nah, untuk kawan pajak sendiri, nomor WA yang resmi dari Kantor Pajak Pratama Muara Teweh hanya ada 2, yaitu yang satu centang biru dan juga untuk WA konsultasi yang sudah kawan pajak mungkin sudah miliki, yaitu 0822 9-nya 5 kali 714. Selain daripada itu, jangan berharap untuk itu merupakan nomor resmi daripada kantor kami. Dan juga kawan pajak harus mengerti bahwa ada beberapa akun Instagram yang resmi dari Kantor Pajak Pratama Muara Teweh, yaitu @pajakmuarateweh. Dan kalau kawan pajak sendiri nih menerima telepon atau SMS ataupun email yang berisikan untuk mengupdate data pemutakhiran data mandiri secara klik link ataupun klik aplikasi yang dikirimkan oleh nomor tersebut, jangan coba-coba untuk diklik ya kawan pajak, karena itu semua adalah penipuan. Dari kantor pajak sendiri tidak ada menyuruh atau menyarankan wajib pajak untuk memperbaharui data melalui chat pribadi, melainkan kawan pajak harus datang ke kantor atau bisa juga melalui aplikasi Kortex yang sekarang. Mungkin untuk kawan pajak sendiri, apabila ada pertanyaan atau aduan layanan, bisa menghubungi WA konsultasi KPP Pratama Muara Teweh di 0822 95 kali 714. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Abdul atas waktunya dan penjelasan juga materi yang telah diberikan. Semoga kawan pajak yang menyimak atau menonton podcast ini dapat teredukasi dengan baik dan memberikan manfaat juga. Tentunya untuk kawan pajak jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perpajakan dari website resmi yaitu pajak.go.id. Dan juga kita juga menyediakan yang namanya WA konsultasi. Jangan lupa untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya supaya kita semua bisa mendapatkan edukasi pajak dengan baik dan benar. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Abdul untuk sesi kali ini? Baik, kembali lagi kami mengingatkan kepada khususnya instansi pemerintah ya, baik itu pemerintahan pusat ataupun pemerintah daerah dan juga desa untuk selalu melaporkan SPT masa pada tiap bulannya ya. Baik itu SPT masa PPN dan juga PPH ya. Mungkin itu dari saya Kak Kesi sebagai pengingat kita bersama. Baik, jangan lupa lapor pajak, taat juga bayar pajak ya Mas Abdul ya. Betul. Baik, akhir kata terima kasih untuk semua yang sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast Edukasi 714 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat.